Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing dari diri kami, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Amara Dara Aisyah. Saya Nurasmin Azhara. Saya Yudi Rahma. Saya Nadia Anggita. Saya Vio Angelita Rahmadeni. Baik, di sini kami mengambil materi konvensi Minamata sebagai objek untuk adopsi kebijakan yang kami ambil. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anggi Dwi Rahma. Yaitu agenda setting. Di Indonesia sendiri, merkuri digunakan pada pertambangan emas skala kecil, yaitu diidentifikasikan pada 197 kota serta 850 kawasan dan 32 provinsi. Dengan jumlah penambangan lebih dari 250.000 orang. Konvensi ini menjadi tegak perjuangan global untuk menghapus penggunaan merkuri agar sejarah kelam tragedi di Minamata tidak akan terulang kembali. Serta contohnya itu peluncuran deklarasi Bali untuk mengatasi perdagangan ilegal merkuri. Pada konvensi ini di Bali pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa penempatan agenda yang signifikan yang seperti disebutkan oleh Anggit. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah adopsi formulation, di mana lembaga legislatif di konvensi Minamata ini melibatkan proses ratifikasi dan implementasi pada yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan lingkungan hidup dari lepasan merkuri dan juga emisi yang terjadi pada senyawa-senyawa merkuri. Lalu ini juga melindungi dari senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Nah, pada konvensi Minamata ini menghasilkan terdiri dari 35 pasal dan 5 lampiran yang mana akan saya bacakan. Yang pertama, pengaturan operasional, yang mana ini memuat kewajiban mengurangi emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik ke media lingkungan. Dan yang kedua, dukungan bagi negara pihak dalam sumber pendanaan, peringkat kapasitas, bantuan teknis dan ahli teknologi, serta pelaksanaan dan komite pematuhan. Yang ketiga, informasi dan peningkatan kesadaran termasuk aksi mengurangi dampak merkuri, dan yang terakhir, pengaturan administrasi lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Anggita. Selanjutnya, policy adoption-nya, pemerintah akhirnya mengesahkan tentang rancangan undang-undang ini tentang konvensi Minamata mengenai merkuri, yaitu Minamata Convention on Mercury, disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna Rabu tanggal 13 September 2017. Peraturan tentang merkuri ini terdapat di Undang-Undang Nomor 11 2017 dan undang-undang ini mengatur tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Isi dari undang-undang ini adalah dilarangnya impor dan ekspor produk yang mengandung merkuri, dilarangnya penambangan merkuri, dan negara wajib mencegah terjadinya produk rakitan merkuri impor maupun ekspor. Terus negara juga wajib memfasilitasi pertukaran informasi terkait dengan penanganan merkuri. Selanjutnya ada policy implementation. Pemerintah Indonesia termasuk Bali berpartisipasi dalam program terkait konvensi Minamata seperti program merkuri yang diinisiasikan oleh Nexus 3 Foundation. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi pasokan dan ketersediaan merkuri dalam sektor pertambangan emas skala kecil. Nah, yang kedua ada penggunaan teknologi alternatif dalam pengelolaan emas tanpa merkuri yang telah digunakan di Kabupaten Kulon Progo. Ini menunjukkan kemajuan yang dalam implementasi kebijakan terkait merkuri. Yang ketiga ada ratifikasi konvensi Minamata. Nah, ini menunjukkan komitmen untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari merkuri. Nah, yang keempat ada pengembangan kebijakan nasional terkait dengan penggunaan merkuri seperti rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK, memberikan konsultasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah seperti pengelolaan data dan informasi, kadar merkuri, status, dan proyeksi.
Terus program pemulihan untuk lahan yang terkontaminasi merkuri. Ketiga, ada proyek percontohan teknologi pengolahan emas bebas merkuri. Dan yang terakhir adalah melakukan penelitian dan kampanye untuk mengakhiri penggunaan merkuri. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio. Kemudian dalam policy evaluation, Konvensi Minamata mengenai merkuri oleh DPR RI menunjukkan upaya positif dalam pengendalian kesehatan dan juga kesehatan masyarakat. Kebijakan di Indonesia telah menunjukkan hal yang positif dalam pengendalian merkuri kepada masyarakat dengan menjadikan Indonesia sebagai negara aktif dalam menanggulangi masalah merkuri. Walaupun di lain sisi masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam artian seperti koordinasi, komunikasi, teknologi tentang informasi dan juga teknologi efektivitas. Sekian. Lalu selanjutnya pada tahun 2022 ini Indonesia dipercaya untuk menjadi negara tuan rumah pertemuan para pihak atau Conference of the Parties yang keempat. Konvensi Minamata ini telah berdiri kurang lebih dari 5 tahun. Namun saat ini anggotanya telah berkembang dari 50 menjadi lebih dari 130 negara anggota. Menurut ini, tantangan-tantangan tersebut juga merupakan evaluasi dari konvensi ini, yaitu seberapa jauh menerapkannya dan mengevaluasi apa yang telah disepakati, kemudian bagaimana mengukurnya, serta seberapa efektif evaluasi tersebut. Tantangan lain juga harus dihadapi oleh konvensi ini adalah perdagangan ilegal merkuri yang semakin marak berada di Indonesia itu sendiri. Lalu, upaya untuk mewujudkan Make Mercury History telah dilakukan secara global termasuk Indonesia. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.